Namun sebelum kami masuk ke pembahasan, biarkan kami memperkenalkan diri. Dari saya Cahaya Akila Ramadan, Saya Razula Aura Hadinda, saya Gloria Nifrina Sareva, saya Fitri Ramadania. namun terdapat dua teman kami yang berkendala hadir, yaitu Zasen dan Dania. Setelahnya, mari kita masuk ke pembahasan. Check it out! Lanjutan di sini saya akan menjelaskan definisi CCUS, Carbon Capture, Utilization, and Storage. CCUS merupakan suatu rangkaian teknologi inovatif yang dirancang untuk menangkap karbon dioksida CO2 dari berbagai sumber emisi maupun langsung dari atmosfer baik. Itu disimpan atau mengubahnya menjadi produk-produk bernilai ekonomi. CCUS menawarkan pendekatan yang lebih berkelanjutan dengan memanfaatkan CO2 sebagai bahan baku dan Yang pertama yaitu adalah tahap penangkapan CO2. Di sini terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu ada metode pro-combustion. Pro-combustion adalah metode penangkapan CO2 dari gas buang setelah proses pembakaran bahan bakar utama. CO2-nya ini harus dipisahkan dari pengotornya, seperti abu atau debu yang dipisahkan atau disaring menggunakan electric static precipitator, dan juga sulfur dioksida serta nitrogen dioksida yang dihilangkan dengan flue gas desulfurization, serta selective catalytic reduction. Lalu CO2 yang telah dibersihkan dilarutkan dengan disorder dan juga menggunakan larutan amine yang bernama monoetanolamin atau MIA. Lalu larutan amine yang telah jenuh dengan CO2 dipanaskan dengan regenerator untuk menghasilkan CO2 yang murni. Cara yang kedua yaitu adalah pre-combustion. Pre-combustion ini adalah penangkapan CO2 dari gas buang sebelum proses pembakaran bahan bakar utama, yang dimana yaitu bahan bakar utama dipanaskan dengan uap air serta oksigen untuk menghasilkan CO plus H2. Lalu direaksikan kembali dengan uap air sehingga dari yang bentuknya CO menjadi CO2 plus H2 murni. Setelahnya, CO2 dipisahkan dengan H2 dengan menggunakan larutan amine, sehingga menghasilkan CO2 yang murni, dikarenakan larutan amine itu menyerap CO2. Lalu cara yang ketiga yaitu adalah oxy-fuel combustion. Oxy-fuel combustion ini penggunaan oksigen untuk menghasilkan gas buang yang terdiri dari uap air serta CO2 yang konsentrasinya itu lebih tinggi dari uap air. Lalu, untuk menyalakan uap air diperlukan proses pendinginan serta pengompresian airan gasnya. Dalam metode ini diperlukan yang namanya pemisahan oksigen dari udara dengan kemurnian 95-99%. Jadi pada tahap ini yaitu tahap kompresi. CO2 yang telah dimurnikan akan dikompresi menggunakan kompresor untuk meningkatkan tekanan dan densitasnya sehingga menghasilkan karbon dioksida superkritis. Karbon dioksida superkritis yaitu karbon dioksida yang dipertahankan pada atau di atas suhu kritisnya. Karbon dioksida itu wujudnya itu biasanya adalah gas pada udara dengan suhu atau tekanan standarnya. Lalu jika padatan itu biasa disebut dengan es kering jika dibekukan. Jadi, jika karbon dioksida, suhu atau tekanan dinaikkan, maka wujudnya itu akan berada di antara gas dan juga cair. Segitu saja pembahasan saya mengenai tahap ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap pengangkutan. Tahap pengangkutan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jalur pipa, yang kedua yaitu jalan rel, yang ketiga yaitu adalah kapal laut atau tongkang, lalu yang keempat yaitu truk. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari tahap pengangkutan tersebut. Yang pertama yaitu jalur pipa. CO2 diangkut lewat pipa baja bawah tanah atau darat atau dasar laut. CO2 harus dikompresi yang membutuhkan energi dan bisa menghasilkan emisi jika listriknya bukan dari sumber rendah karbon. Yang kedua yaitu adalah jalan rel. CO2 cair diangkut menggunakan gerbong tangki bertekanan. Dibutuhkannya infrastruktur tambahan seperti fasilitas pencairan dan pemindahan, serta harus mempertimbangkan kehilangan akibat boil off. Lalu yang ketiga yaitu adalah kapal laut atau tongkang. Cocok untuk pengangkutan lintas negara dengan volume kecil menengah. Lalu yang terakhir yaitu adalah truk.
digunakan untuk jarak pendek dan volume kecil, dan juga membutuhkan fasilitas bongkar muat di lokasi pengiriman dan penerimaan. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang tahap pengangkutan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tahap penyimpanan. Tahap penyimpanan ada 3. Yang pertama, tahap penyimpanan formasi salin. Formasi salin adalah strata sedimen berpori yang terdapat di dalam cekungan darat dan lepas industri, yang terdiri dari batu pasir dan karbonat yang mengandung air garam di dalam ruang porinya. Formasi ini memberikan peluang terbesar untuk dapat menyimpan CO2 dalam jumlah volume yang komersial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang depleted reservoir minyak atau gas. Depleted reservoir ini memiliki kemiripan dengan formasi salin, namun mengandung minyak dan gas, baik dalam lapisan sedimen atau perangkat struktural. Selanjutnya ada tahap penyimpanan mafic igneous rocks atau batuan beku rocks. Mafic maksudnya. Batuan ini mengandung mineral yang bereaksi dengan CO2 seperti basal dan peridotit. Hal ini untuk membentuk karbonat mineral yang stabil, di mana proses ini bisa menjadi penting untuk lokasi jenis batu ini. Sekian dari saya, sisanya dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tantangan CCUS di skala nasional dan internasional. Yang pertama, tantangan di skala nasional. Yang pertama, minimnya regulasi khusus. Belum ada regulasi yang secara langsung mengatur CCUS. Saat ini hanya ada peraturan Menteri ESDM nomor 13 tahun 2007 yang terkait dengan indeks limbah cair di sektor migas dan panas bumi. Yang kedua, rendahnya kesadaran publik. Masyarakat masih kurang memahami manfaat keamanan CCUS sehingga perlu sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah dan pelaku industri. Yang kedua, tantangan di skala internasional. Yang pertama, tingginya kebutuhan energi. Proses penangkapan dan konversi CO2 atau karbon dioksida membutuhkan energi besar yang dapat mengurangi efisiensi dan manfaat lingkungan. Yang kedua, kelayakan ekonomi. Teknologi CCUS masih mahal dan belum kompetitif tanpa dukungan subsidi atau skema harga karbon. Yang ketiga, kematangan teknologi. Banyak teknologi CCUS masih dalam tahap uji coba dan belum terbukti efektif di skala industri besar. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada potensi di skala nasional dan internasional. Yang pertama ada mitigasi emisi gas rumah kaca. Teknologi ini pada prinsipnya menangkap 10 industri karbon dioksida CO2 yang terlepas dari berbagai aktivitas penggunaan bahan bakar fosil untuk kemudian disimpan 10 industri ke dalam perut bumi pada sumur-sumur yang sudah dikering. Yang kedua ada konversi CO2 menjadi produk. Konversi CO2 menjadi produk untuk tujuan pemanfaatan harus mempertimbangkan efek keseluruhan dari proses tersebut terhadap atmosfer, yang juga disebut sebagai penilaian siklus hidup. Studi yang pernah dilakukan yaitu proses pemilihan produk di sebuah fasilitas semen di India untuk mengidentifikasi opsi-opsi yang layak dan kondisi pasar penerapan komersial. Yang ketiga ada produksi energi berkelanjut yang bermanfaat. Di antaranya membantu meningkatkan akses energi dengan harga terjangkau, handal, berkelanjut, dan modern bagi semua masyarakat. Memastikan bahwa kesejahteraan dirasakan semua lapisan masyarakat, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memperpanjang umur infrastruktur yang ada, dan membantu pertumbuhan, mendukung ekonomi berbasis inovasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan yaitu kesimpulan. Teknologi carbon capture, utilization, and storage CCUS merupakan solusi penting dalam mitigasi perubahan iklim karena mampu mengurangi emisi CO2 dari industri dan pembangkit energi bahan bakar fosil.
Mengadopsi teknologi penangkapan dan pemanfaatan karbon memiliki tantangan, namun potensi manfaat keberlanjutannya jauh lebih besar. Seiring dengan industri dan membuat kebijakan yang terus mengakui landasan bagi masa depan yang berkelanjutan dengan tangguh. Sekian dari saya. Baik, segitu saja penjelasan kami dari kelompok 2 mengenai bagaimana cara mengatasi pemanasan global dengan metode CCUS. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.